Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga atau praktikum ketiga kali ini kita akan belajar tentang HTML lanjutan yang berupa table dan juga hyperlink. Jadi pada dasarnya di dalam sebuah HTML itu bisa kita buat untuk pembuatan table dan juga link yang nanti tentunya akan membantu dalam tampilan dan juga pembuatan sebuah website. Nah, table di sini bisa didefinisikan dengan tag table ya, dan diakhiri juga dengan tag penutup table. Kemudian komponennya ada dua, yaitu yang pertama adalah row atau baris yang diidentifikasi dengan tag tr. Jadi tr itu untuk row atau baris. Kemudian tabel kolom itu dengan td. Atau juga dapat nanti ketika akan menggunakan headings atau tampilannya menjadi lebih tebal dan juga lebih besar, itu kita bisa menggunakan th atau table headings. Misalkan dalam strukturnya kita tuliskan seperti ini, HTML, head, kemudian dalam body ya ada table border 1, itu tergantung dari ketebalannya. Kemudian data table di dalam sebuah row dan juga sebuah column. Nanti kita akan identifikasi lebih lanjut dalam sebuah source code. Kemudian di sini ada beberapa keterangan seperti elemen table, caption, kemudian juga table row, table heading, dan juga table column. Kemudian untuk atribut-atributnya seperti align, left, center, right itu untuk memposisikan ya. Kemudian background color, border, dan sebagainya. Kemudian untuk yang table row bisa diidentifikasi untuk height, kemudian background colornya, border color, dan sebagainya. Ini juga untuk table heading dan table column-nya sama. Bisa call span untuk jumlah column yang digabung, row span itu berarti jumlah baris yang digabung, height untuk tinggi, weight untuk lebar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hyperlink di sini digunakan untuk menghubungkan antar satu halaman web dengan yang lainnya. Misalkan kita memiliki halaman halaman 2, kita akan linkkan satu dengan yang lain, nanti bisa digunakan hyperlink ini. Bisa juga nanti bisa pakai link domain ataupun juga file HTML biasa. Kemudian sifatnya ada 3, yaitu link saat hyperlink belum dikunjungi, visited ketika sudah dikunjungi, dan aktif ketika in focus atau terpilih. Jadi tag yang digunakan adalah ahref. Jadi ahref kemudian diidentifikasi alamat tujuannya. Kemudian juga nanti ada sebagai tag pembuka dan juga ditutup dengan tag penutup seperti ini /a. Oke, selanjutnya nanti di sini ada targetnya, blank itu untuk ke jendela baru, top itu untuk ke jendela yang sama, parent itu untuk ke frame sidebar-nya. Jadi misalkan mau diklik linknya ke jendela baru maka pakai blank, kalau ke jendela yang sama pakai top, kalau ke frame sidebar-nya pakai parent, atau pakai save itu ke frame yang aktif. Oke, kemudian untuk latihannya bisa teman-teman kerjakan latihan 1 sampai latihan 3. Misalkan di sini saya sudah contohkan di latihan 1. Di sini ya, kita pakai title table, kemudian juga table biasa untuk headingnya, kemudian kita menggunakan table border 1. Di sini kita identifikasi dulu row, berarti baris ya, baris untuk tr, kemudian di dalamnya ada kolom, sel 1a, sel 1b, sel 1c, kemudian kita tutup lagi dengan tag penutup kolom atau tr. Kemudian di sini kita buka lagi untuk kolom row baru, kemudian ada sel 2a, 2b, 2c, dan seterusnya. Nah, seperti ini gambarnya, kita coba untuk open di browser. Oke, seperti ini ya. Jadi ketika tadi, coba kita lihat di sini, row, kita mulai baris baru, di sini 1, 2, 3, berarti ada 3 kolom. Baris baru lagi 1, 2, 3, berarti ada 2 kolom totalnya. Ada 2 row dan masing-masing row ada 3 kolom. Kita cek di sini, masing-masing row ada 3 kolom. Nah,
kolom lagi. Kalau mau teman-teman tambahkan, misalkan untuk kolom baru, berarti teman-teman identifikasi tambah di bawahnya menggunakan TR baru, berarti ada di 3A, 3B, 3C, dan seterusnya. Ini kita belajar call span. Call span di sini tadi apa, call span untuk menggabungkan ya. Nah, contohnya di sini kita pakai call span dengan 3, kemudian line-nya center berarti di tengah. Misalkan di sini kita pakai Januari, Februari, dan Maret ketika kita menggunakan tabel row baru. Nah, di sini tabel row-nya ditutup di sini. Kemudian di sini di tabel row-nya kita call span 3 menjadi 1. Isinya quarter 1, otomatis harusnya digabungkan. Harusnya tampilannya adalah menggabungkan dari quarter 1 ini. Kemudian kalau di sini align center kita nggak pakai call span, maka dia akan ada 3 kolom di dalam baris ini ya. Kita coba lihat tampilannya. Nah, di sini kan quarter 1 digabungkan menjadi 3 kolom di baris menjadi satu di quarter 1. Kalau kita pakai row span, nah tampilannya sudah terlihat ya, row span berarti dia barisnya digabungkan menjadi 1. Kalau call span itu kolomnya, kalau row span itu barisnya. Nah, bagaimana identifikasinya? Caranya seperti ini, row span kurang lebih sama ya. Kalau di sini call span kita ganti pakai row span. Kemudian di sini TD row span 3, line center quarter 1. Jadi, misalkan di sini nanti barisnya 4, maka akan ada 4 yang digabungkan, atau 4 row yang digabungkan. Oke, seperti itu. Untuk yang kedua, kita cek untuk hyperlink. Nah, hyperlink kita pakai seperti biasa HTML head, title, kemudian dalam body-nya kita pakai heading 1. Nah, kemudian di sini kita identifikasi pakai href. Href kemudian kita linkkan ke file HTML yang akan kita linkkan dengan targetnya top. Oke. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah teman-teman harus perhatikan ini. Filenya harus sama. Nah, nama filenya harus sama dengan nama file yang akan teman-teman linkkan. Jadi kan file berikutnya saya berikan 3 titik latihan 3.html, maka di sini nanti akan membuka halaman ini. Nah, di sini saya linkkan kembali ke latihan 2 html, maka dia akan membuka ke halaman ini. Misalkan di sini ya, 3 titik latihan 3 html, berarti akan membuka, ketika diklik akan membuka ke sini. Kalau untuk link berikutnya Google, maka di sini kita berikan alamatnya. Nah, kemudian kita bisa akan mengelinkan ke google.com. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa langkah lebih baik menjadi satu folder dan bisa digunakan untuk identifikasi atau mempermudah untuk pengindeksan dari file tersebut. Misalkan kita buka yang ini ya, buka yang ini. Nah, di sini untuk pergi halaman 2, klik di sini. Misalkan saya open link on tab aja. Nah, berarti ini halaman 2, kalau kembali dia akan kembali lagi. Kalau Google kita klik image-nya, maka dia akan menuju ke Google. Seperti itu. Oke. Kurang lebih tutorial kali ini seperti itu teman-teman. Nanti bisa dicoba untuk latihan-latihan yang sudah ada. Semoga dapat tambahan insight yang bagus untuk pembelajaran di praktikum mata kuliah pemrograman web ini. Saya cukupkan untuk tutorial ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.